Perkenalkan, nama saya Nelita dari Prodi Psikologi Universitas Muhammadiyah Bandung. Yang dalam video kali ini saya memiliki kesempatan untuk memaparkan proses pembelajaran saya dalam mengambil mata kuliah metodologi riset 2 yang diampu oleh Ibu Dr. Irianti Usmanata Negara MA. Sekaligus saya akan memaparkan proses pembuatan proposal penelitian yang sedang saya kerjakan. Oke, di sini saya akan membahas mengenai pemilihan atau pengambilan judul. Nah, seperti yang kita ketahui, ketika kita memilih judul, kita harus mempertimbangkan terlebih dahulu aspek-aspek yang mendukung dari judul yang akan kita ambil, seperti kemudahan informasi, kemudahan mengambil data, lalu urgensi penelitian. Nah, ketika kita sudah mengambil judul yang memang akan kita lakukan untuk penelitian, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu fenomena apa yang melatar belakangi kita mengambil judul tersebut. Nah, di sini saya mengambil judul hubungan pola asuh orang tua otoriter dengan self-esteem pada remaja usia 16-18 tahun di SMA Muhammadiyah 2 Majalaya. Fenomena yang melatar belakangi saya mengambil judul tersebut adalah melihat banyak remaja serta siswa di SMA Muhammadiyah 2 Majalaya ternyata tidak memiliki motivasi yang terlalu banyak gitu ya. Mereka lebih banyak mengikuti apa yang memang menjadi saran dari orang tuanya. Misalnya, ada salah satu anak yang memang ingin kuliah dan mereka memang ingin melanjutkan pendidikan, tapi ternyata terhalang oleh orang tuanya yang lebih banyak kayak udahlah, kalau misalnya kamu selesai SMA kamu langsung saja kerja, tidak usah ini karena kamu nanti ketika sudah keluar sekolah pasti akan menanggung banyak biaya. Kalau misalnya nanti kamu masuk ke perguruan tinggi, apa yang akan kamu perbuat, apa yang akan kamu berikan kepada orang tua. Nah, ketika anak diposisikan seperti itu, banyak anak yang merasa bahwa oh ternyata saya harus membalas dulu terlebih dahulu nih orang tua saya daripada saya mengutamakan diri saya sendiri. Makanya banyak anak yang merasa bahwa dirinya tidak begitu berharga untuk dirinya sendiri, tapi memang harus mengabdikan dirinya kepada orang tua. Nah, mengapa sih saya menghubungkan fenomena ini di self-esteem ini dengan pola asuh orang tua? Karena seperti yang kita ketahui juga bahwa pola asuh orang tua ini sangat memiliki peran yang sangat besar gitu ya untuk membentuk bagaimana sih cara anak ini berpikir, bagaimana sih cara anak ini menghadapi kehidupannya sendiri. Makanya pola asuh orang tua ini sangat penting gitu untuk kita bahas, karena memang terlihat dari presentase bahwa memang banyak orang tua memiliki pola asuh yang berbeda-beda gitu ya. Makanya anak bertumbuh dengan cara yang berbeda-beda juga. Dan di sini saya ingin mengetahui apakah pola asuh yang otoriter ini mempengaruhi nggak sih terkait tingkat tinggi rendahnya dari self-esteem yang anak remaja miliki di SMA Muhammadiyah 2 Majalaya. Nah, lalu di sini saya akan menjelaskan kembali mengenai database yang saya gunakan. Nah, bagaimana sih kita mengetahui apakah penelitian yang kita gunakan ini penting untuk masyarakat atau tidak? Lalu apakah penelitian ini sering digunakan atau sudah banyak yang menggunakan penelitian ini atau tidak? Ataukah hanya baru kita? Ataukah baru sedikit yang meneliti? Maka kita harus melihat dulu nih bagaimana database yang kita cari sesuai dengan penelitian yang akan kita lakukan gitu. Nah, ketika kita sudah mendapatkan referensi sebanyak mungkin, maka silakan kita evaluasi lagi referensi yang kita dapatkan dengan melihat, mengecek beberapa aspek, terlihat dari siapa yang menulis penelitian tersebut, lalu teori yang digunakan, apakah itu teori dari pencetusnya langsung, ataukah yang dikutip, ataukah masih banyak peneliti-peneliti lain yang memang belum bisa ditemukan. Jadi itu harus kita analisis lagi atau kita evaluasi lagi. Lalu kita juga harus melihat tanggal serta tahun dari penelitian tersebut, apakah sesuai dengan apa yang sedang kita teliti, apakah penelitian tersebut ada perubahan ataukah tidak, dan lain sebagainya. Nah, kita juga harus membaca abstrak yang ada dari penelitian-penelitian yang kita ambil. Kan dari abstrak dapat dilihat ya bahwa adanya latar belakang yang melatar belakangi penelitian tersebut, lalu metode yang digunakan, serta hasil yang didapatkan dari penelitian tersebut. Nah, ketika kita sudah mengevaluasi referensi-referensi yang kita dapatkan, maka kita harus
membagi atau memilahnya menjadi beberapa kode. Misalnya ya, kita dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah kita kasih nomor kode 1 untuk referensi-referensi yang harus kita masukkan ke penelitian kita, teori-teori yang bisa kita ambil masukkan ke penelitian kita. Nah, itu silahkan teman-teman kasih bagian nomor 1. Nah, untuk bagian nomor 2 silahkan kita membagi menjadi materi-materi yang misalnya sebagian ada yang kita butuhkan, lalu sebagian lagi tidak, hanya sedikit gitu yang kita pakai, maka silahkan teman-teman bagikan itu menjadi nomor 2. Nah, ketika nomor 3 ini adalah referensi yang tidak kita pakai gitu, teori yang tidak kita pakai, maka silahkan itu dikasih nomor 3. Itu adalah kode-kode yang biasanya digunakan untuk membagi agar referensi kita tuh tersusun secara rapi, secara rinci seperti itu. Nah, oke, di sini saya akan menjelaskan kembali yang ketiga, yaitu tentang proses pembuatan saya dalam mengerjakan proposal penelitian dari bab 1 sampai bab 3. Nah, dari bab 1 seperti yang kita ketahui, bab 1 ini mengandung di dalamnya ada latar belakang, rumusan masalah, manfaat penelitian, tujuan penelitian, dan lain sebagainya. Nah, dari latar belakang di sini kita ternyata harus dimasukkan beberapa aspek gitu ya. Yang pertama ada general claim. General claim ini tuh adalah bagaimana sih pendapat orang mengenai penelitian yang akan kita lakukan. Apakah orang-orang menganggap penelitian kita itu penting dilakukan atau telah tidak, itu mesti kita silakan masukkan ke latar belakang. Lalu yang kedua adalah pros. Nah, pros di sini adalah penelitian sebelumnya yang mendukung adanya penelitian kita gitu. Diusahakan kita juga harus mengambil 3 atau 4 penelitian yang mendukung penelitian kita. Lalu yang ketiga ada cons. Nah, cons ini tuh sebaliknya gitu, penelitian yang ternyata tidak mendukung adanya penelitian kita. Itu juga sama, kita bisa mengambil 3 atau 4 penelitian. Lalu yang keempat ada bridge atau jembatan atau keunikan dari penelitian kita yang membedakan penelitian kita dengan penelitian yang sebelumnya, sehingga itu kita masukkan ke latar belakang, kita olah kembali, lalu kita paparkan apa yang menjadi pembeda dari penelitian kita dengan penelitian sebelumnya. Nah, di sini ada bab 2 gitu ya. Bab 2 itu adalah kajian literatur. Nah, kajian literatur di sini berisi tentang landasan teori yang kita pakai, lalu kerangka berpikir, lalu hipotesis. Nah, dalam kajian literatur ini saya memasukkan teori untuk pola asuh, yaitu teori dari Harlock yang mengatakan bahwa pola asuh otoriter adalah pola asuh yang berdasarkan pada aturan yang berlaku dan memaksa anak untuk bersikap dan bertindak atau bertingkah laku sesuai dengan keinginan orang tua dan sesuai dengan norma-norma yang ada di masyarakat. Lalu juga ada aspek-aspeknya yang mendukung dari pola asuh otoriter ini. Nanti saya akan turunkan ke dimensinya, lalu kita turunkan ke kerangka berpikir, begitu juga dengan materi dari atau teori dari self-esteem. Nah, teori dari self-esteem ini tuh saya mengambil teori dari Rosenberg gitu yang mengatakan bahwa self-esteem merupakan sikap seseorang berdasarkan persepsi tentang bagaimana ia menghargai dan menilai dirinya sendiri secara keseluruhan yang berupa sikap positif atau negatif terhadap dirinya sendiri. Lalu ada juga aspek-aspek yang akan diberikan oleh Rosenberg, dan aspek itu juga akan saya turunkan kepada dimensi-dimensi, lalu akan saya buat instrumen untuk nantinya saya akan mengukur apakah remaja atau siswa-siswi di SMA Muhammadiyah 2 Majalaya ini memiliki self-esteem yang tinggi ataukah self-esteemnya rendah. Nah, dalam bab 3 ini saya menggunakan metode penelitian kuantitatif korelasional. Nah, mengapa saya menggunakan ini adalah saya ingin menggambarkan 2 atau lebih fakta dan juga sifat-sifat objek yang sedang diteliti gitu. Pendekatan kuantitatif pada penelitian ini merumuskan hipotesis yang selanjutnya dilakukan pengujian statistik untuk menerima atau menolak hipotesis. Nah, mengapa sih saya lebih yakin untuk menggunakan metode kuantitatif? Karena di sini kita bisa melihat secara konkret gitu ya, diukur dengan statistik. Oke, mungkin cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan untuk disampaikan ataupun salah penataan kata kalimatnya. Mohon maaf dari saya, dan saya Nita pamit. See you and next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.